Owi, owi, owi. Halo bubuhan warga nobar kia apa kabarnya? Kembali lagi di channel yang sama, satu-satunya masih di kasur yang sama bersama Tobi, tokoh asli bukan fiktif. Kali ini saya akan membawakan film terbaru 2026 yang dibintangi ading Tom Holland. Apalagi kalau bukan Spider-Man Brand New Day. Dan sebelum acil warung lewat nagih kasbon, so tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di New York tahun 2028, cerita dibuka di sebuah apartemen sempit berbau asbes tempat pemuda bernama Peter Parker melatih kalimat yang tidak pernah berani dia kirim. Si Peter ini tipe orang yang keras kepala, gampang merasa bersalah, kelewat bertanggung jawab dan payah banar menjaga dirinya sendiri. Terbukti dari bagaimana 4 tahun lalu dia rela meminta seluruh dunia melupakan namanya demi menjaga dua orang yang paling dia sayang tetap aman. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man. But the truth is, MJ, that I love you. I'm just gonna be Spider-Man. Sejak hari itu, Peter Parker resmi tidak ada di ingatan siapapun dan 4 tahun berikutnya dia habiskan dengan bekerja. Kejahatan New York jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, seluruh penjahat tumbang termasuk klan ninja The Hand dan kota menghadiahinya kunci penghargaan. Sementara itu, MJ dan Ned merayakan semester terakhir di kampus dan Peter hanya menontonnya, lebih tepatnya memantau dari ponsel seperti pengamat pasif yang 4 tahun tidak berani nge-like. Satu-satunya orang yang masih rutin bicara dengannya adalah sang detektif dari kepolisian New York yang malam itu menyinggung sakit kepalanya yang tak sembuh-sembuh. What you need is some real human connection. Is it Spider-Man? I can't tell you that, sweetheart. Oh, what, we're not connecting? Nah, dude. I don't know your name. A hijacked tank is heading southbound past 34th Street. Peringatan itu belum sempat masuk telinga, radio polisi sudah melaporkan tank militer melaju liar di jalan. Spider-Man meluncur menahan laju kendaraan dan menarik warga dari jalur lintasannya. Tapi sialnya, muncul juga Frank Castle alias The Punisher, vigilante bersenjata berat yang punya satu solusi untuk semua masalah, yaitu tembak. Frank bahkan menabrak Spider-Man pakai van demi jalur tembaknya dan mereka berdebat di tengah pengejaran seperti dua tetangga ribut soal parkiran. Sang detektif lalu mengabari bahwa tujuan tank itu ke pusat penahanan damage control, tempat Scorpion dipindahkan. Pengemudinya ternyata cuma seorang nenek tanpa catatan kriminal yang tidak tahu kenapa dia bisa duduk di kursi kemudi. Sesuatu tampaknya berpindah dari satu tubuh ke tubuh berikutnya, mengubah rute pengawalan lalu membebaskan Scorpion. Dan saat Spider-Man menghadang salah satu tubuh itu, sosok tersebut mencoba masuk ke kepala Peter dan justru terlempar keluar. Oh, ternyata baru sekali ini ada yang gagal. You got to ask yourself a very important question. I don't remember doing anything. It's okay. Look, let these people take good care of you. Or we must have gotten to us somehow. Yeah, maybe. I'm gonna go talk to someone. Karena tidak ada buku panduan superhero soal ini, Peter mendatangi Black Widow baru alias adik dari Black Widow Natasha Romanoff yang sudah jadi istri saya. Namun ternyata menurut Black Widow, keanehan yang Peter alami tadi berbeda dari kasus Red Room yang dulu dialaminya sendiri. Like someone was looking at me through their eyes. I actually think it's probably more like possession. Dia juga membuka data yang lebih mengganggu, yakni 4 fasilitas damage control diserang dalam sebulan dan 13 karyawan dipakai mencari satu istilah yang sama, yaitu VMAX. They all searched for the same thing. VMAX. Maybe I'll just go ask damage control myself.
Membawa nama itu, Peter mendatangi markas Damage Control, lembaga pemerintah pengurus ancaman berkekuatan super. Pemindai mereka membaca DNA Arachnida di tubuhnya dan menuntut topengnya dibuka, namun untungnya sang direktur turun tangan. Namanya Bill Metzger, dan anehnya lagi di situ dengan bangga beliau menunjukkan The Hand, klan ninja yang dulu Spider-Man tangkap sendiri, kini berseragam jadi tim keamanannya. Katanya cuma sekumpulan anak tanpa arahan. Kids without a leader. All they needed was a little direction. Sambil menyebut bahwa Spider-Man adalah satu-satunya pertahanan mereka, Bill menawarkan status teman Damage Control. Tapi begitu Peter menanyakan perihal VMAX, Bill justru mengaku tidak tahu apa-apa, lalu balik bertanya dari mana Peter mendengarnya. Jawaban khas pejabat yang bilang itu ranah internal. Pretty good speech, Director. I'll do everything that I can, I promise. The phrase VMAX doesn't mean anything to you, does it? No. You guys are doing great. Keep it up. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Peter mencoba jadi manusia biasa. Dia datang ke pesta pindahan apartemen MJ dan Ned dengan membawa buket bunga, padahal tamu lain cuman bawa bir dan keripik. Jadi dari pintu masuk saja, dia sudah kelihatan seperti orang datang, syukuran bawa amplop kondangan. Oh. Peter mendekati Ned dan malah mendengar sahabatnya sendiri bercerita ke orang asing bahwa Spider-Man pernah menyelamatkan nyawanya. Ned bahkan membuat aplikasi pelacak Spider-Man bukan untuk membongkar identitasnya, tapi supaya suatu hari ia bisa berterima kasih langsung. Loh, narrow it down to 2 prime suspects. tak lama MJ muncul memperkenalkan diri dan Peter panik dan ia mengaku namanya Maynard. Sepanjang malam Peter cuma bisa berdiri di pinggir menonton MJ dan Ned tertawa bersama persis seperti dulu, cuman sekarang tanpa dirinya sebelum akhirnya pergi tanpa mengatakan apapun. That's my girl. I'm sorry. Di perjalanan pulang, pikirannya melayang ke malam terakhir sebelum mantra itu bekerja, malam saat dia berjanji akan datang mencari mereka. When tell me when you see me again. Okay. I'm gonna come and find you, and I'll explain everything. Kembali ke masa kini, Peter membaca suratnya sendiri di kamar gelap. Janji itu tidak pernah ditepati dan bujur banar bubuhannya Ai. Yang paling menyakitkan bukan musuhnya, melainkan Peter sendiri yang memilih tetap jadi orang asing. Dalam kesendirian itu, kenangan tentang Aunt May muncul menemaninya. May adalah bibi yang membesarkan Peter sejak kecil dan satu-satunya keluarga yang dia punya, tapi sudah meninggal di tangan Green Goblin beberapa tahun lalu alias di film sebelumnya. Dulu bibi May pernah mengingatkan satu hal yang waktu itu bagi Peter bahkan terdengar biasa saja. Things can change very quickly, ways that we can't even imagine right now. Tepat setelah kalimat itu, tubuh Peter mengambil alih. Kulitnya terbungkus lapisan menyerupai kepompong dan begitu selesai, dia terbangun setengah telanjang di apartemen tetangganya sambil mengaku cuma salah pintu. Bingung dengan apa yang dialaminya, Evie, asisten kecerdasan buatan yang menjadi satu-satunya temannya selama ini, mendeteksi bahwa ada 107 peringatan sekaligus, di mana mutasi hormon laba-laba dalam tubuhnya melonjak, indranya jadi terlalu peka sampai menyakitkan, dan jaring laba-laba bisa keluar langsung dari pergelangan tanpa alat. Tapi yang bikin Peter makin bingung, penyebabnya sama sekali bukan racun atau musuh. Or emotional trauma could be contributing to this sudden change. Come on, man. What? Belum selesai ngecerut jaring sana-sini dan bahkan belum sempat Peter memahami tubuhnya sendiri, FBI melaporkan adanya penembakan di pusat data Damage Control dan hal itu dilakukan oleh Scorpion. Peter datang terlambat sambil memegangi kepalanya dan menyapa musuh lamanya pakai lelucon. Tapi yang menjawab bukan Scorpion, melainkan sosok yang sama dan pertanyaannya menusuk tepat ke luka Peter.
What's going on with you, Spider-Man? Who are you? Do you know who you are? Is she okay? Is she okay? No. Just let me go. We're together. You almost killed a cop. Whatever this is, you need to fix it. Takut kehilangan kendali, Peter mendatangi Empire State University dan menemui Bruce Banner, ilmuwan jenius yang di dalam tubuhnya hidup Hulk, si raksasa hijau pemarah itu, dan yang sekarang mengajar fisika sambil menahan monster dalam dirinya pakai chip peredam di pergelangan tangan. Supaya aman, Peter mengaku bernama Ned Leeds. Bruce menjelaskan prinsip pembungkaman gen. Peter langsung menangkap kemungkinan menekan sebagian ekspresi DNA saja, dan Bruce mengiyakan secara teori sebelum melempar pertanyaan yang menggantung. Like if I wanted to keep some parts of Hulk but not others? Adjust to any type of mutation. Yeah, but it's theoretical, right? How would you decide? Old parts of nature were good or bad? Berbekal petuah dari Bruce Banner alias Hulk, Peter pulang merakit chip peredamnya sendiri, dan saat dicoba ke seekor laba-laba ternyata berhasil. Tapi saat diuji coba ke dirinya sendiri, Field test 1. That's working. Field test 1. Failure. dalam kondisi lemah itu, seorang warga mendekat dan sosok itu bicara lagi lewat mulut orang lain. Dia menuduh Spider-Man bekerja untuk lembaga yang justru memburu orang berbeda, mengaku sengaja memakai Scorpion untuk mencapai VMAX. No wonder the spider's trying to swallow up the man. You spend 4 years erasing Peter Parker from existence? Dia bahkan sudah menyusup ke apartemen Peter melihat cangkir kopi MJ yang masih disimpan, lalu menantang balapan menuju rumah MJ. Sepanjang pengejaran, Evie menghitung setiap perpindahan tubuh sehingga Peter menemukan aturan mainnya. Sosok itu cuma bisa melompat ke orang dalam jarak sekitar 10 meter dan selalu butuh tubuh lain sebagai batu loncatan. I don't see anybody up here for you to hop into. Peter sampai lebih dulu menyeret MJ keluar dan membawanya ke atap kosong. Di atap itu, MJ menuntut penjelasan kenapa dirinya yang jadi target dan merangkai sendiri seluruh petunjuknya mulai dari Monumen Washington, London, Praha, sampai Night Monkey. 2 kali masih bisa disebut kebetulan, tapi berkali-kali tentu saja tidak. We knew each other. Tell me I'm wrong. You're wrong. Peter berbohong, dan tepat saat dia hampir menyerah pada keinginan untuk jujur, MJ memanggil namanya. Sesaat Peter percaya, ingatan MJ kembali. MJ memeluknya, membuka setengah topengnya, lalu menciumnya. Sampai suara itu berubah. Yang memeluk Peter bukan MJ, melainkan sosok yang sejak tadi dia buru, dan dia membuktikan satu hal, di kepala MJ tidak tersisa apapun tentang Peter. Setelah puas, dia melepaskan tubuh MJ di tepi atap. Peter menangkapnya tepat waktu, memohon supaya ini dihentikan, dan baru sadar suratnya yang 4 tahun tersimpan rapat sudah dibaca orang lain. Karena apartemennya tidak aman lagi, Peter membawa MJ ke satu-satunya alamat yang tidak terhubung dengan hidup lamanya, yakni rumah Frank Castle. Frank menyambut dengan senapan, marah rumahnya diterobos, tapi akhirnya mengizinkan mereka tinggal dengan 3 aturan. Sambil mengolah rekaman pertarungan, sistem Peter akhirnya memunculkan sebuah nama, yaitu John Gray, remaja yang keluar masuk panti asuhan dan rumah sakit jiwa sebelum menghilang, dan seluruh catatannya sudah dibersihkan seseorang. Di rumah itu juga MJ yang ternyata sempat belajar teknik biokimia menemukan penyebab chip peredam Peter kepanasan, yakni medan magnet lensa topeng terlalu dekat dengan alatnya, dan sekali disesuaikan alat itu akhirnya bekerja.
Malamnya, Frank menawarkan solusi khasnya, tembak saja lalu bertanya siapa MJ sebenarnya. Peter menjawab dia tidak punya siapa-siapa dan lebih suka sendirian sama seperti Frank. Dan kalimat itu bikin Frank sarik banar. Choice? Living like this is a lifestyle? Is that what you think? Pelacak wajah Peter menemukan Jean di markas Damage Control Manhattan dan Peter berangkat sendirian. Jean sudah lebih dulu masuk dengan meloncat dari satu petugas ke petugas berikutnya sampai tembus ke ruangan Bill. Begitu Peter tiba, Jean memperlihatkan rencananya. Dia sudah berada di dalam kepala Bruce Banner. Menurut Jean, Peter dan Bruce sama saja, dua orang yang kalah terus melawan monster di dalam dirinya. Peter memasang chip peredamnya ke Bruce, tapi justru itu yang mengguncang kendali Bruce sendiri. Frank menyusul dan langsung menembaki Hulk sambil menyesal tidak membawa senjata lebih besar, seolah ada ukuran senjata yang cukup untuk Hulk. Frank memburu tubuh asli Jean, Peter menahan Hulk. Sempat kembali jadi manusia, Bruce memohon Peter pergi, tapi Peter menolak meninggalkan temannya. Yang muncul Hulk yang jauh lebih besar dari yang pernah Peter lihat. Pertarungan pecah dari dalam gedung sampai ke dinding luarnya. Peter dilempar menembus ruangan dan chip peredamnya tidak bisa menempel karena kulit Hulk terlalu tebal. Jadi Peter berhenti melawan dan memilih memanggil manusia di dalamnya. It's Peter. I'm your friend. Rupanya Jen sudah menyiapkan Sandra. Dia merasuki tubuh Frank, mengambil alih Frank, lalu menodongnya ke kepala Bill dan memerintahkan seluruh petugas membuang senjata. Peter muncul dari belakang, memasang chip peredam di lehernya, dan sebelum pingsan Jan menggumamkan satu nama, yaitu Sarah. Frank sadar sambil kebingungan. Bill memuji Spider-Man habis-habisan, mengaku Sarah adalah rekan kerjanya yang baru meninggal, lalu berjanji Peter boleh bicara dengannya setelah dia dipindahkan ke Roosevelt Island. Peter percaya, dan disitulah letak kesalahannya. Pulang ke rumah Frank, Peter mendapati MJ sedang memegang suratnya. MJ menuntut percakapan itu dengan Peter Parker, bukan Spider-Man. Jadi Peter membuka topengnya. Peter mengaku masih mencintainya dan MJ justru berterima kasih karena pernah dilindungi. Tapi mantranya bekerja terlalu sempurna. I don't love you. I don't even know you. MJ pamit pulang, minta maaf, lalu berhenti di ambang pintu karena sadar dia tidak punya ponsel sama sekali dan akhirnya meminta tolong Peter mengantarnya. Sesampainya di sana, MJ malah mengajak Peter naik menyapa Ned. Malam itu mereka bertiga akhirnya duduk bersama lagi dan Ned mencecar Spider-Man soal formula jaring sampai memesan 5 porsi nasi padang. Porsi yang cuma masuk akal kalau tamunya Spider-Man atau anak kos awal bulan. Di sela obrolan itu Peter minta maaf soal ciuman di atap dan MJ menjawab dia tidak mengingat apapun, kesadarannya mati seperti saklar lampu. Nah, berarti Bill berbohong soal Sarah. Black Widow menelusuri data yang dihapus Damage Control dan menemukan jawabannya. Sarah Gray adalah kakak kandung Jean, telepat juga ditahan lembaga itu untuk studi dan observasi. Nah, ini berarti Bill Metzger lah Samidinya. Oke, mari saya ajak bubuhan pian mundur ke sebuah taman bertahun-tahun sebelumnya, tempat Sarah mengajari adiknya cara memilih target, melompat ke tubuh orang lain, merangkai lompatan, lalu kembali ke tubuh sendiri. Mereka bercanda soal ibu asuh yang menolak mereka dan menutupnya dengan satu kalimat. What would you do if you had daughters like us? Beberapa detik kemudian pasukan datang. Sarah mengorbankan dirinya supaya adiknya lolos dan Jan kecil cuma bisa menonton kakaknya diseret pergi. Kembali ke masa kini, Jan sudah terikat di kursi yang sama. Samidi menjelaskan eksperimennya dengan merekam jalur otak telepati saat melompat supaya kekuatannya bisa direplikasi ke pikiran yang mereka pilih. Seluruh alat di ruangan itu dibangun dari percobaan berbulan-bulan terhadap Sarah dan dia juga menyebut kematian Sarah. Like your sister, you've been blessed with a power that has the potential. Pengorbanan, kata yang dipakai untuk membungkus korban supaya kelihatan seperti sumbangan sukarela.
Chip peredam dimatikan, jarak dikunci di luar radius aman, dan Jan dipaksa melompat berulang sampai lompatan ke-26. Di situ, Jan menyadari sesuatu. Hal terakhir yang dilihat kakaknya sebelum mati adalah ruangan ini, dan gelombang otak Sarah meninggalkan jejak berupa tulisan di penutup ventilasi yang selama ini dikejar semua orang sebagai senjata rahasia bernama Pimak. The last thing my sister saw. Dan disinilah semuanya jebol. Alat yang dibangun Samidi untuk mengurung Jan justru membuka seluruh kuncinya. Batas 10 meter yang selama ini mengikat Jan hangus total, dan sekali dorong kesadarannya menyebar sampai 1 kilometer penuh dari tempat itu. Semua orang di dalam radius itu berhenti serentak seperti kota yang tiba-tiba dicabut saklarnya, dan sejak detik itu Jan tidak lagi butuh tubuh siapapun sebagai batu loncatan. Peter tiba di Roosevelt Island dan pintu damage control terkunci rapat untuknya. Lembaga yang beberapa hari lalu menyebutnya teman kini mengeluarkan The Hand ditambah 1 unit khusus lengkap dengan senjata yang sejak awal dirancang untuk melumpuhkan Spider-Man. Jean memakainya sebagai bukti bahwa manusia selalu menyiapkan cara menghancurkan orang berbeda. Peter terdesak, topengnya dilepas, dan dia sadar chip peredam di lehernya membuatnya bertarung setengah hadir. Kemudian Jan melempar pertanyaan yang sejak menit pertama menghantui. Are you Peter Parker? Or are you Spider-Man? I'm both. Peter melepaskan chip peredamnya, dan inilah momen yang saya, Anda, warga Nobar tunggu sejak awal. Jaring organik keluar penuh dari kedua pergelangan, dan tubuh yang selama ini dia tekan justru memberinya kendali yang tidak pernah dia punya saat menahannya. Pertarungan pecah dengan kekuatan yang jauh melampaui Spider-Man yang selama ini kita kenal. Bedanya dengan malam saat dia menghajar Scorpion cuma 1, sekarang dia tahu kapan berhenti dan tidak ada satupun yang mati. Alhamdulillah. Sampai di ruang inti, Peter menolak membunuh Jan karena itu cuma akan membuktikan semua ketakutan Jan benar. Jan menantang, mengaku sekarang cukup kuat untuk masuk ke kepala Peter, dan Peter mempersilakan. Di dalam sana Jan menemukan Bibi May yang Peter dan kita semua rindukan, dan mendengar pesan yang dulu sempat terpotong. Because you're special, people can do dark, monstrous things to you. Dan saat Jan bilang dia tidak punya siapa-siapa, You have me. dari luar gedung, Frank yang tidak melihat perubahan itu menarik pelatuk. Peter merasakannya lebih dulu, melompat ke depan Jan, dan peluru itu bersarang di punggungnya. Jan menolak pergi begitu saja. Dia menahan kesadaran Peter tetap menyala sampai bantuan datang, baru kemudian menghilang. Berita mengabarkan Spider-Man kritis di rumah sakit, dan sepanjang malam warga berkumpul di luar. Begitu Peter siuman, Frank menutupi wajahnya, mengaku sudah mengurus semuanya, lalu minta maaf sambil menangis dan menyangkal sedang menangis. Frank kemudian memakai topeng Spider-Man supaya Peter bisa keluar sebagai orang biasa. Untuk pertama kalinya Peter berjalan di tengah kerumunan yang mengeluh-elukan dirinya tanpa satupun tahu itu dia, dan kali ini rasanya bukan lagi seperti hukuman. Dia mendatangi makam Bibi May dan berjanji tidak akan menjalani semuanya sendirian lagi. Samidi sendiri raib tanpa jejak, persis pejabat yang mendadak sakit tepat di hari sidang, tapi Black Widow sudah mulai memulihkan rekaman. Sementara itu, sang detektif menelepon soal perampokan bank, dan untuk pertama kalinya Peter menolak turun tangan, lalu menitipkan salam untuk EJ dan Marley, nama anak sang detektif yang dulu dia tidak tahu. Malam itu Peter masuk ke sebuah kedai, menghampiri Ned yang cuma mengenalinya sebagai si pembawa bunga dari pesta, dan kali ini tanpa nama palsu. Dan disitulah film seru ini menamatkan dirinya. Saya kira ini film tentang orang yang kehilangan identitasnya. Ternyata bukan. Ini film tentang orang yang mengira kesepian adalah bentuk tanggung jawab, padahal itu cuma cara paling sopan untuk kabur dari hidupnya sendiri. Frank sudah bilang dari awal, hidup begitu bukan pilihan, itu hukuman. Jadi, kalau kalian sedang memutuskan sesuatu sendirian demi kebaikan orang lain, coba tanya sekali lagi, itu benar-benar demi mereka atau supaya kalian tidak perlu mendengar jawaban mereka? Anjay kelas. Saya Tobi, bukan tokoh fiktif, mewakili jajaran warung Kopi Acil, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.